Assalamualaikum teman-teman. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang penyuluhan kami yang berjudul Upaya Pencegahan dan Perawatan Penyakit ISPA. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu ya teman-teman. Listen to me now. Apa itu ISPA? Nah, kepanjangan dari ISPA ini infeksi saluran pernafasan akut, yang merupakan infeksi akut yang menyerang satu komponen saluran pernafasan, tepatnya pernafasan bagian atas. Bagian saluran pernafasan atas yang terkena dapat meliputi hidung, dinut, faring, dan laring. Penyebab terjadinya ISPA ini, yang pertama, adenovirus yang dapat menyebabkan pilek, bronkitis, dan pneumonia. Yang kedua, rhinovirus yang dapat menyebabkan pilek. Yang ketiga, pneumococcus yang dapat menyebabkan meningitis dan pneumonia. Gejala-gejala ISPA yaitu hidung tersumbat dan pilek, batuk, kering tanpa dahak, demam ringan, nyeri tenggorokan, nyeri kepala ringan, bernafas cepat atau kesulitan bernafas, warna kebiruan pada kulit akibat kurangnya oksigen, gejala sinusitis seperti wajah terasa nyeri, hidung biringus, dan demam. Faktor risiko ISPA ini yang pertama, bayi dari usia 6 bulan atau anak di bawah 1 tahun. 2. Anak yang lahir prematur atau yang memiliki riwayat jantung bawaan atau penyakit paru-paru. Yang ketiga, anak-anak dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang keempat, bayi yang berada di tempat ramai. 5. Orang-orang di usia pertengahan. 6. Orang dewasa yang mengidap penyakit paru obstruktif, kronis, gagal jantung, progresif, atau asma. 7. Orang dengan sistem imun lemah, seperti orang dengan transplantasi organ, leukemia, atau HIV atau AIDS. 8. Orang yang dikelilingi dengan pengidap yang bersin atau batuk tanpa menutup hidung dan mulutnya. Komplikasi yang terjadi pada ISPA ini antara lain adalah gagal nafas karena paru-paru berhenti berfungsi dan gagal jantung kongesif. Hal yang perlu digarisbawahi, komplikasi ISPA yang serius bisa mengakibatkan kerusakan permanen bahkan kematian. Nah, kita masuk dengan pengobatan ISPA. Ada beberapa tindakan untuk meredakan gejala dapat dilakukan secara mandiri di rumah, yaitu dengan yang pertama, memperbanyak istirahat dan konsumsi air putih untuk mengencerkan dahak sehingga lebih mudah untuk dikeluarkan. Yang kedua, mengkonsumsi minum lemon hangat atau madu untuk membantu meredakan batuk. Yang ketiga, berkumur dengan air hangat yang diberi garam jika mengalami sakit tenggorokan. Yang keempat, menghirup uap dari semangkuk air panas yang telah dicampurkan dengan minyak kayu putih atau mentol untuk meredakan hidung yang tersumbat. Yang kelima, memposisikan kepala lebih tinggi ketika tidur dengan menggunakan bantal tambahan untuk melancarkan pernafasan. Jika gejala yang dialami tidak membaik, Anda perlu berkonsultasi dengan dokter. Dokter dapat memberikan obat-obatan untuk meredakan gejala, antara lain yang pertama, ibuprofen atau paracetamol untuk meredakan demam dan nyeri otot. Yang kedua, diphenhydramine dan pseudoephedrine untuk mengatasi pilek dan hidung tersumbat. Yang ketiga, obat batuk. Yang keempat, antibiotik. Jika dokter menemukan bahwa ISPA disebabkan oleh bakteri. Nah, bagaimana cara pencegahan ISPA? Tindakan pencegahan utama adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Beberapa cara dapat dilakukan. Yang pertama, cuci tangan secara teratur, terutama setelah beraktivitas di tempat umum. Yang kedua, hindari menyentuh wajah, terutama bagian mulut, hidung, dan mata, untuk menghindari penularan virus dan bakteri. 3. Gunakan sapu tangan atau tisu untuk menutup mulut ketika bersin dan batuk. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit ke orang lain. 4. Perbanyak konsumsi makanan kaya vitamin, terutama vitamin C, untuk meningkatkan daya tahan tubuh. 5. Olahraga secara teratur. 6. Berhenti merokok. 7. Lakukan vaksinasi, baik vaksin
MMR, influenza, atau pneumonia. Diskusikan dengan dokter mengenai keperluan, manfaat, dan risiko dari vaksin ini. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang dan lebih, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.